Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Wahyuni dalam pembahasan resensi buku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih teman-teman, saya tuh menjelaskan tentang resensi buku. Bagaimana sih penulisan yang benar, juga contoh-contoh dari resensinya itu gimana aja. Nah, saya akan menjelaskan di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita harus mengetahui bagian-bagian dari teks resensi buku. Yang pertama itu teman-teman ada cover. Cover itu seperti ini. Bentar ya, mau dikecilin dulu. Nah, yang pertama itu cover. Covernya itu yang judulnya bisa kalian pakai resensi buku itu biasa aja, gak apa-apa. Lalu di bawahnya itu logo instansi kalian atau sekolah kalian. Terus yang di bawahnya lagi nama, kelas, dan guru pengajar kalian. Misalnya nih kayak saya, nama Muhammad Wahyuni, kelas 11A SMA Terpadu. Yang kelas SMA Terpadu ini SMA MIPA ya. Guru pengajar itu Selamat Haryono. Nah, yang di bawah itu nama instansi kalian, SMA Nazatul Tulab, Yayasan Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Nah, yang paling bawah ini adalah tahun. Jadi gitu. Ini bagian dari covernya. Biasa aja sih, tapi ini yang benar. Nah, lanjut nih. Nah, resensi buku itu teman-teman, itu ada banyak, ada non fiksi, ada fiksi, ada KTI, itu ada banyak pokoknya resensi buku. Resensi buku tentang novel, entah itu novel kan masuk non fiksi kan, atau ya non fiksi. Pokoknya ada banyak nih jenis-jenis resensi buku, ada non fiksi dan fiksi diantaranya. Ya. Jadi contohnya ini teman-teman itu hanya ada dua di video kali ini, yaitu resensi buku non fiksi dan resensi buku fiksi. Nah, contohnya ada dua nih. Nah, di bagian pertama itu judulnya resensi buku apa yang kalian, jenis resensi buku apa yang kalian akan resensikan. Kalau saya itu kan non fiksi. Nah, yang pertama di bagian pertama itu langsung ke bagian contoh foto dari buku kalian yang akan diresensikan. Yang contohnya kalau saya itu The Subtle Art of Not Giving a Fuck, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Nah, identitas buku itu yang pertama ada judul buku, pengarang, penerbit, tanggal terbit, ISBN, tebal halaman, lebar, panjang. Jadi identitas buku itu harus lengkap sedetail-detailnya. Ini contohnya judul buku ini sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi ambil yang di sini. Pengarangnya apa? Mark Manson itu pasti ada. Penerbit Gramedia Widya Sarna Indonesia. Biasanya nih penerbit itu ada di bagian belakang buku. Tanggal terbit itu juga ada di identitasnya nanti kalau kalian buka di cover pertama itu. Nah, 20 Februari 2005. ISBN-nya itu juga ada. Udah lengkap semuanya di buku. Tebal halamannya berapa, terus lebarnya berapa, panjangnya berapa, tinggal dihitung pakai penggaris sama kalian. Jadi yang pertama itu identitas buku. Yang kedua, sinopsis buku, isi resensi. Jadi sinopsis itu yang di belakang teman-teman, yang paling belakang itu kan. Kalau yang depan itu covernya. Jadi yang belakang itu sinopsis buku. Nah, isi resensi, terus kelebihan sama kekurangan buku. Itu aja sih dari part-part yang harus dipenuhi dari meresensikan buku. Nah, sekarang kita akan bahas resensi buku punya saya itu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Yang pertama identitas bukunya itu udah dibahas tadi. Yang kedua itu sinopsis buku. Sinopsis buku itu isinya apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah ini, berbahagialah. Sayangnya bagi banyak orang rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena ya. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara berpikir, penyangkalan atau mentalitas korban. Jadi sinopsis buku itu ada di bagian halaman belakang, paling belakang nyatu sama cover, tapi itu bagian belakang sinopsis buku. Tinggal ditulis sama kalian di sini. Nah, baru nih isi resensinya. Jadi ini isi resensinya. Buku ini menceritakan seorang
Bukowski, seorang pecandu alkohol yang sedang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis karya politis, selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi, sehingga dengan pengalamannya ia memiliki sikap bodoh amat. Nah, jadi buku ini tercipta dari sifatnya sendiri, yaitu bodoh amat dengan bisikan-bisikan yang membuatnya dia down gitu. Jadi dia bersikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Kalasbowski menggambarkan sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentan masalah yang tidak ada ujungnya. Jadi kata Bowski ini, masalah itu sama dengan hidup. Jadi jika kita hidup, ya harus kita itu harus siap-siap mendapatkan masalah, karena masalah itu berbanding lurus dengan hidup. Jadi kalau kita gak mau punya masalah, ya udah kita mati aja, jangan hidup, kata Kalasbowski. Jadi isi resensi itu menceritakan teman-teman, buku ini menceritakan apa gitu, misalnya novel, buku ini menceritakan kancil dengan teman-temannya, jadi gitu. Nah, kemudian kalian menceritakan penulisnya. Kalau bisa seperti ini, Kalasbowski, seorang pecandu alkohol sedang bermain perempuan menjadi penjudi kronis. Nah itu, dan itu bagian yang kedua. Jadi tentang bukunya menceritakan apa, yang kedua pengarangnya, yang nomor 3 itu ini buku ini kok bisa terjadi karena apa gitu, kok bisa diterbitin, apa dari pengalaman si penulis sendiri, apa pengalaman orang lain, apa pemikiran atau gimana. Jadi diceritakan di situ ada 3 part di isi resensi ini. Buku itu menceritakan apa, pengarangnya diusahakan diceritain, terus buku itu diciptain karena apa. Jadi gitu. Nah, yang keempat, kelebihan buku. Yang selanjutnya kelebihan buku dan kekurangan buku. Jadi kita itu kalau mau meresensikan buku, hal yang paling yang paling penting itu kita membacanya, membaca sampai selesai. Jadi kita itu kan setelah membaca kita pasti tahu kelebihan dan kekurangan buku. Kalau di The Subtle Art ini, kelebihannya itu melalui karakter tokoh Kalasbowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Jadi kelebihan buku ini bermanfaat mengajarkan bagaimana sikap cuek itu penting bagi kita, karena jika kita tidak cuek pada alam sekitar kita, kita itu akan terhanyut dengan alam di sekitar kita sendiri. Jika nih ada teman-teman kita menggubris kita masalah kekurangan kita, dan kita tidak cuek terhadap omongan-omongan itu, kita akan terhanyut aja dengan omongan mereka yang tidak penting sama sekali itu. Nah, yang terakhir itu kekurangan buku. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek di sini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan. Jadi kekurangan buku ini, meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek. Jadi kekurangan buku itu katanya di covernya ada, judulnya ada sih, tentang kesan kiat-kiat cuek. Itu sih kekurangan buku. Jadi hal yang terpenting dalam resensi buku ini teman-teman, kalian harus membaca buku tersebut dengan komplit, tidak ada bagian yang tidak terbaca. Terus yang kedua, kalian membacanya itu dengan kritis, artinya kalian benar-benar memahami maksud dari bacaan tersebut. Jadi pemahaman per halaman kalian itu juga harus matang. Jadi gitu. Itu yang contoh resensi buku non fiksi. Sekarang contoh resensi buku fiksi. Itu ada Del Lestari, Rapi Jali. Judulnya identitas buku seperti biasa. Judul Rapi Jali, pengarang Del Lestari, penerbit Bintang Pustaka, tanggal terbit 24 Februari 2021. ISBN ini, tebal halaman ini, lebar, panjang, berat. Ini ada beratnya, berbeda kan sama yang di atas. Jadi tadi buku itu cantumin sedetail-detailnya agar orang sebelum membaca buku. Nah, kebanyakan kan orang kalau mau membaca buku itu lihat resensi buku dari orang-orang banyak. Oh, resensinya bagus apa enggak, ini lihat kelebihannya, lihat kekurangannya. Jadi gitu. Sinopsis buku. Pink merasa telah memiliki segala yang ia butuhkan, dunianya yang damai. Nah, ini yang di belakang ini, yang bagian paling belakang. Kalau di buku itu misalnya di buku nih kan, ini kan covernya ini. Nah, jadi ini ada sinopsis buku itu ada di bagian paling belakang. Isi resensinya, isi dari cerita Rapi Jali latar belakang seorang anak. Jadi kan diceritain buku itu menceritakan tentang apa itu teman-teman. Nah, kalau di saya tadi pengarang membuat alur tentang pipi yang berbeda agar lebih relevan dengan sekarang. Itu semua tentunya tidak tersirat
dalam naskah aslinya yang berlatar tahun 90-an. Nah, jadi ini ada penceritaan buku itu bercerita tentang apa, dan juga ada pengarangnya itu, kisah dari pengarangnya juga tentang resensi buku fiksi kali ini. Kelebihan buku, kabarnya buku ini akan ada seri lanjutannya. Kisah yang tertuang cukup menarik sebagai hiburan untuk anak muda yang doyan dengan dunia musisi. Jadi kelebihan bukunya itu mempunyai jiwa-jiwa dunia musisi. Jadi yang suka musisi teman-teman, coba deh kalian baca buku ini. Dea Lestari, Rapi Jali. Kelemahan buku, konflik yang diceritakan sangatlah halus. Jadi katanya nih, konflik yang diceritakan dalam buku itu tidak ada kasar-kasarnya itu. Jadi sangatlah halus. Jadi jika orang yang baperan ya baca buku ini tuh tidak apa-apa sih, baca Rapi Jali ini, karena konflik yang diceritakan sangatlah halus. Jadi gitu teman-teman, contoh dari resensi buku, dari bagaimana sih part-part cara menyusun resensi buku, terus apa aja part-part di dalamnya yang dibutuhin, dari identitas buku, sinopsis buku, isi resensi, kelebihan dan kelemahan buku. Itu aja dari saya. Jika ada pernyataan, please tinggalkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.